tetapi sekedar untuk menghangatkan suasana silaturahim, kami diminta untuk berbicara tentang literasi karya-karya ulama khususnya di Jawa Barat. Sebelumnya tentu kita memahami bahwa Islam itu adalah agama ilmu, bahwa posisi ilmu betapa pentingnya di dalam karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Bab ilmu itu bahwa posisi ilmuwan itu bergandengan setelah Allah, kemudian malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tetapi ilmuwan yang bagaimana? Ya ini kok Imam Al-Ghazali. Ilmuwan yang duduk tegak, berdiri, objektif, melihat sesuatu dengan kacamata ilmu. Dan itulah ulama. Nah, ulama-ulama ini dari kata saja mengandung ahli ilmu. Sehingga posisi Islam ini sebagai posisi agama yang sangat mengusung, sangat mengagungkan ilmu pengetahuan. Seiring dengan ajaran Islam itu sendiri adalah pengetahuan itu sendiri, bahwa di dalam dinul Islam itu adalah ilmu itu sendiri, tetapi ilmu yang harus diamalkan, bukan sekedar hanya untuk diketahui. Nah, dari realitas-realitas keilmuan yang muncul di dunia Islam, baik pada periode klasik, ya, pada masa pengembangan Islam di kalangan pada masa Khulafaur Rasyidun, kemudian Umayyah, dinasti Abbasiyah. Di situ bagaimana ilmu agama ditransformasikan dari Al-Quran dan Sunnah, ditafsirkan, diberikan syarah, kemudian ditafsir, dipisah-pisah secara maudhu'iyah, melahirkan ilmu-ilmu yang bersifat kategorisasi. Ada akidah, ada fikih, ada tasawuf, ada juga ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu alam dan sebagainya, biologi dan sebagainya. Jadi ilmu itu berkembang seiring dengan berkembangnya agama Islam ini. Seiring dengan tuntutan zaman dan tuntutan pengetahuan manusia, semakin detail ilmu itu, semakin kecil diurai, semakin mengembang lagi secara spesialis. Maka ulama-ulama pun mengembangkan spesialisasi. Ada ahli ulama fikih, ada ahli ulama bahasa, ahli ulama al-hadis, ahli ulama di bidang tasawuf. Jadi banyak sekali seiring dengan spesialisasi, karena orang mengambil peran, mengambil posisi sesuai dengan kesenangannya, mengambil posisi sesuai dengan tuntutan zamannya. Maka wajarlah di kalangan para alim ulama, banyak ulama-ulama itu variatif di dalam pengembangan ilmunya. Orang berbicara fikih pasti kepada 4 mazhab yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Itu adalah ahli di bidang fikih. Untuk ahli hadis itu muncul ulama-ulama Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, melahirkan kutubus sittah. Nah, semua ini ternyata asal muasalnya dari satu, yakni Rasulullah SAW sebagai pusat pusaran dari ilmu yang dikembangkan oleh para alim ulama itu. Nah, ini seiring dengan diferensiasi atau perkembangan, perbedaan masing-masing manusia dengan potensinya, dengan melahirkan spesialisasi ilmu tadi. Maka ulama ahli bahasa, semacam Imam Sibawai dan sebagainya, itu melahirkan tradisi keilmuan yang tersendiri, menjadikan mazhab bahasa pun menjadi mazhab yang begitu terkenal, ada mazhab Kufah, mazhab Basra dan sebagainya. Termasuk juga filsafat. Filsafat itu juga berkembang di kalangan para ulama-ulama Islam pada periode klasik. Jadi kalau dilihat dari runtutan sejarah, ilmu di dalam dunia Islam itu tak terbatas sejauh mata memandang, belum tercover oleh kita. Di Maktabah Syamilah yang kita lihat di dalam kumpulan-kumpulan PDF kitab-kitab klasik, itu kalau dikumpulkan di print out itu mungkin tidak cukup ruangan ini, karena yang berjilid-jilid itu. Bahkan kitab-kitab itu bukan hanya sekedar
pengembangan sebuah materi, tetapi ada matan, ada syarah, ada khasiahnya, kemudian dimukhtasarkan lagi, terus berkembang. Jadi ilmu itu ternyata diurai, diringkas, dikembangkan lagi, melahirkan ilmu-ilmu baru. Jadi ini artinya apa? Inilah tradisi Islam. Dan yang mewarisi hari ini tentang tradisi keilmuan Islam ada di pesantren itu sendiri. Makanya ulama-ulama pesantren, para kiai, ya harus menguasai fan-fan ilmu di dalam ulum diniyah, dari ulum lughahnya, ilmu fikihnya, usul fikih, ya, hadis, tafsir, ilmu bahasa, ulum lughah dari nahwu sharaf sampai bayan, badi dan ma'ani dan macam-macamnya itu. Nah, ini tradisi yang hanya tradisi literasi itu di kalangan pesantren. Orang pesantren itu yang sebenarnya ahli literasi, karena setiap hari selalu membaca teks. Nah, jadi kiai-kiai itu hampir kitab-kitab itu hafal, bahkan sudah banyak yang hafal kitab-kitab, karena tiap hari diajarkan dari Jurumiyah sampai Kritik, kemudian sampai Alfiyah. Nah, ini tradisi di kalangan para santri, para kiai. Ini tradisi literasi sudah tidak aneh lagi. Nah, yang jarang mungkin belum bisa dikembangkan hari ini adalah bagaimana menuliskan ilmu-ilmu baru itu sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, tradisi ulama-ulama kita dari mulai Islamisasi Islamisasi di masyarakat jadi urusannya tahu. Dari mulai tradisi masyarakat Arab, ya. Masyarakat Arab adalah pengembangan bahasa baru dikembangkan. Keahlian, makanya ada dalam bahasa Arab itu ada simai, ya, sesuatu yang kata-kata yang hanya bahasa pendengaran. Nah, itu ketika masuk ke wilayah-wilayah Persia dikembangkan oleh teori-teori ulama-ulama ahli bahasa, Imam Sibawayh, Imam Hafaz atau siapa itu melahirkan sebuah gramatika ataupun ilmu nahwu sharaf itu seiring dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang mana mubtada khobar dan sebagai fi'il fa'il, maf'ul, kemudian ataf dan sebagainya, itu adalah bagaimana direnungkan dari Al-Quran melahirkan teori-teori gramatika ataupun ilmu nahwu, termasuk juga sorof. Nah, ini siapa yang melahirkan ini? Ini orang sejak zaman Sayyidina Ali, kemudian Abu Aswad Ad-Duali, kemudian lahir juga berikutnya sarjana ataupun ulama berikutnya yakni Imam Sibawayh dan sebagainya. Itu melahirkan produk-produk ilmu bahasa karena tujuannya adalah untuk orang-orang ajam. Kalau orang Arab mungkin tidak diperlukan ilmu-ilmu lughah. Nah, bagi orang-orang ajam di luar Arab, ketika ekspansi wilayah dinasti Amawiyah sangat luas, masuk ke wilayah Damaskus sampai Mesir, terus Aljazair, sampai masuk ke Maroko, sampai ke Spanyol, itu ke arah barat, kemudian ke arah timurnya tuh dari mulai Kufah, Basra, terus sampai Asia Tengah, Laut Kaspia, terus itu kan orang-orang ajam, bukan orang Arab. Maka agar masyarakat luar Arab bisa memahami agama Islam, maka diajarkan ilmu bahasa. Disitulah ulumul lughah berkembang pada masa dinasti Amawiyah. Karena dinasti Amawiyah, Umayyah bin Abi Sufyan itu mengembangkan sekitar 100 tahun berikutnya, itu adalah bagaimana Islam, bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Resikonya adalah diiringi dengan ilmu bahasa. Itu mulai tradisi pengembangan bahasa Arab. Nah, sampai orang-orang luar Arab malah jauh lebih mahir dan lebih tertib di dalam berbahasa. Orang-orang Persia lebih komitmen. Makanya Imam Al-Ghazali sebenarnya bukan orang Arab, orang Persia. Tetapi menulis dengan bahasa Arab dengan gramatika yang bagus itu, mereka lebih, teori ini lebih memberikan solusi di dalam pengembangan ilmu. Jarang orang Arab hari ini menulis kitab-kitab, orang asli Arabnya itu jarang, kecuali Imam Malik maksudnya. Nah, orang-orang luar Arab ini
tradisi menulis kitab itu dengan gramatika yang dibantu oleh teori-teori nahwu Arab itu adalah melahirkan produk ilmu yang berikut. Kita lihat orang Mufassir atau Bari itu kan bukan orang Arab. Kemudian siapa ilmuwan-ilmuwan yang melahirkan karya-karya tulis itu bukan orang Arab. Tetapi dengan menggunakan ilmu nahwu Arab itu tertib di dalam pengembangan ilmu, membuat kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa. Inilah manfaatnya ilmu nahwu Arab yang dikembangkan oleh ulama-ulama untuk kepentingan orang luar Arab. Bahkan orang luar Arab jauh lebih produktif melahirkan kitab-kitab, melahirkan karya-karya tulis dalam literasi pengembangan ilmu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi itu pun orang-orang Arab. Di situ tetapi tulisan-tulisan Al-Kindi, Al-Farabi itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang di luar Arab itu sendiri, di luar orang Persia. Ketika dibaca oleh orang Melayu bisa dipahami. Nah, inilah hebatnya literasi bahasa bisa membuat orang sedunia ini bisa memahami ilmu. Tanpa dengan bahasa Arab mungkin kitab-kitab Fathul Mu'in, kitab-kitab yang diajarkan pesantren itu tidak mungkin bisa diserap. Padahal penulisan orang luar, orang Al-Liban, orang India. Nah, inilah tradisi awal pengembangan ilmu dalam Islam. Kemudian dari situ lahir ilmu-ilmu fan keilmuan di bidang fikih, tasawuf. Ilmu tasawuf juga dikembangkan oleh ulama-ulama khusus ya, yang mereka menyerap secara aspek-aspek esoterik ataupun kedalaman dari sebuah bahasa isyarat. Nah, kaum sufi lebih banyak mengembangkan bukan hanya bahasa teks tetapi bahasa-bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu melahirkan tradisi keilmuan tersendiri. Mungkin bisa didekati secara keilmuan dan ilmu bayan, ma'ani dan badi. Itu adalah sebenarnya ilmu untuk meresapi makna dari sebuah teks. Nah, makna isyarat itu kaum sufi ya dengan instingnya, dengan kesucian jiwanya. Tetapi kaum santri bisa dengan alat ilmu bayan, ma'ani dan ilmu badi. Itu adalah ilmu alat bahasa yang bisa untuk menyerap juga kedalaman sebuah teks, kedalaman sebuah makna dari sebuah ilmu. Nah, kaum sufi melahirkan sebuah tradisi keilmuan ya. Pandangan kaum modernis ya, tahun 70-an, kaum sufi itu dipandang orang yang jumud, orang asketik ya, yang suka menyendiri, anti ilmu. Padahal justru di kalangan kaum sufi itu banyak ilmu-ilmu yang melahirkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melahirkan beberapa fan ilmu dalam karya-karya tulisnya. Al-Ghunyah li-Thalib Al-Irham, kemudian Sirrul Asrar, banyak kitab-kitab yang atau sufi-sufi besar semacam Ibn Arabi, Futuhat Makkiyah dan sebagainya itu adalah ditulis dengan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa yang antara kedalaman makna, kedalaman rasa. Dan ini udah kelas tinggi lagi. Jadi ilmu ini semakin di dunia Islam, literasi tradisi Islam ini luar biasa. Nah, ketika masuk Islam ke wilayah Nusantara ke kita, tradisi sufisme sedang begitu hebat abad ke-13 itu. Mereka masuk ke wilayah Nusantara, itu adalah Islam yang bukan Islam dalam bentuk peperangan, tetapi Islam dalam bentuk perdamaian. Makanya ada Pacific Penetration dan Atlantic Penetration. Kalau Atlantic Penetration, wilayah-wilayah Atlantik itu dengan peperangan. Kalau Pacific itu adalah Pacific Penetration adalah dengan cara damai, masuk ke wilayah-wilayah termasuk wilayah Nusantara Indonesia ini. Seiring dengan sufisme sedang hebat pada abad ke-13, maka zawiyah-zawiyah sufi itu nanti menginspirasi lahirnya pesantren-pesantren di kita. Maka tradisi pesantren itu adalah bagian dari tradisi sufisme. Coba lihat, kitab Ta'lim Muta'alim itu isinya itu etika sufi. Bisa dilihat diakukan dengan Al-Anwar Muqsiyah fi Qawaid Sufiyah. Itu ada betapa ilmu itu sakral, suci, pemiliknya adalah orang-orang yang harus dihormati. Nah, karena ilmu yang tidak diambil dengan cara kerelaan gurunya, ilmu itu sulit akan mendapatkan keberkahan. Sehingga tradisi pesantren itu
lebih banyak tradisi sufismenya. Makanya melihat guru itu sebagai sosok yang luar biasa. Dia harus mengabdi, menghormati gurunya, agar guru itu menaruh ilmu itu, menyampaikan ilmu dengan ikhlas. Ana abdun liman alamani walau harfan itu adalah statement yang Sayyidina Ali yang luar biasa di kalangan pesantren. Ini tradisi sufisme. Jadi tradisi sufi di kalangan santri itu sudah pasti. Makanya orang yang sudah tercelup dengan taklim, karakteristiknya beda, ketawaduannya, sopan santunnya. Coba lihat aja pesantren-pesantren yang tidak diajarkan taklim beda karakternya. Ini satu tradisi yang harus kita soroti. Maka pesantren-pesantren salafiyah ini tradisional itu punya ciri kekhasan. Makanya orang yang sudah belajar taklim itu sudah terbentuk jiwa mental, kepribadiannya, sopan santun, etik, ilmunya dan sebagainya. Nah berbeda, coba lihat aja pesantren-pesantren yang tidak diajarkan taklim itu berbeda santri karakter. Makanya saya perhatikan ada model pesantren yang hari ini model ya yang modern itu mungkin kalau tidak mengajarkan taklim pasti karakteristiknya beda. Nah ini sangat kita amati, ada dua perbedaan model pendidikan santri di kalangan pesantren. Nah sufisme ini memberi pengaruh kuat di dalam tradisi pesantren salafiyah. Maka kiai-kiai itu yang mencari keberkahan, ilmu itu berkah walaupun sedikit, tapi kalau berkah itu memberi manfaat, memberi aspek positif lah kira-kira begitu. Nah makanya disitulah tradisi sufisme itu berpengaruh besar karena zawiyah sufi yang berkembang. Bisa dilihat dalam Rihlah Ibnu Battuta bahwa pada abad ke-13 itu zawiyah sufi yang berkembang di Mesir terus sampai ke Persia dan sebagainya itu adalah sangat besar pengaruhnya di dalam pembinaan. Nah ketika mereka menjadi penyebar Islam ke Nusantara, melahirkan tradisi pesantren. Ini pesantren itu cuma nama santri itu diambil dari bahasa Tamil ya, cahastri. Itu katanya kata Ahmad Baso itu dari Syekh Jumadil Kubro yang pertama pondok pesantren. Padahal halaqah sufi sebenarnya awal mulanya. Nah ini literasi yang berkembang di Nusantara. Kemudian ulama-ulama besar ya yang ada di dalam penulisan-penulisan itu, penyebaran Islam itu juga diiringi dengan karya tulis. Hamzah Fansuri misalnya menulis Syarhul Asyikin, minuman orang-orang yang asik. Itu kan sufi. Menulis tentang bagaimana pengalaman sufistik ditulis, kemudian dijadikan sebuah literasi. Nah, pengembangan ilmu itu di kalangan kaum sufi. Itu dari Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani dan sebagainya itu melahirkan karya-karya tulis. Nah, sampai terakhir periode abad 19, bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani melahirkan sosok santri yang produk Nusantara. Kemudian ketika pesantren di Timur Tengah di Tanah Haram itu melahirkan produk ilmu yang luar biasa. Beliau sebenarnya menjembatani santri-santri yang asal Nusantara. Makanya mukadimah yang ada dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani adalah atas permintaan muridnya untuk mempermudah pengajaran pemikiran-pemikiran fikih, pemikiran-pemikiran akidah itu dari tradisi-tradisi yang berat-berat itu disarikan, dipermudah dalam bahasa-bahasa yang memudahkan orang-orang santri Nusantara belajar agama. Nah, ternyata ketika belajar diserap ilmu-ilmu agama ini, para santri-santri ini pulang kampung dan melahirkan ke produk-produk lagi. Nah, di Sempur misalnya Mama Bakri, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, itu melahirkan kitab-kitab. Bukan hanya dalam tulisan berbahasa Arab, tetapi bahasa Sunda juga, dan terjemahan-terjemahan. Dan itu literasi yang luar biasa di Jawa Barat itu. Mama Sempur itu melahirkan lebih dari 30 karya tulis. Campaka Dilaga misalnya, kemudian apalagi yang berbahasa Sunda menerjemahkan. Bahkan Syekh Ahmad Rifai Kalisasak itu melahirkan produk karya ulama di di Kalongan ya. Itu santri terjemahan dari kitab-kitab
dari berbahasa Arab diterjemahkan